Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala karena atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, tentunya kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam sebuah majelis ilmu. Dan salawat dan salam tak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada manusia terbaik, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kita yang insya Allah pengikutnya insya Allah istiqomah mengikuti risalah beliau sampai yaumil akhir kelak. Amin. Pertama-tama Ustadz kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Irwansyah. Alhamdulillah beliau kami sudah cukup lama berkenalan, sering mengisi beliau di kantor di Ratu Prabu II di Masjid Miftahul. Alhamdulillah, terima kasih dan semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga beliau sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan yang tak juga lupa kami haturkan terima kasih kepada beberapa pihak yang sudah mendukung terselenggaranya dan juga partisipasinya atas terselenggaranya acara kajian online sebelum waktu berbuka puasa. Walaupun memang ini waktu yang agak-agak kritis, mungkin makanya banyak beberapa pihak yang agak kesulitan gitu untuk bisa hadir. Mungkin nanti kita bisa arrange di lain waktu dengan waktu dan pemilihan yang lebih baik gitu ya Ustaz. Mungkin untuk mempersingkat waktu tidak perlu perpanjang kalam. Atas nama pihak Takmir Mushola Ibadur Rahman kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan kita bisa mendengarkan tausiah Ustadz dengan baik untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Itu saja Ustadz. Mungkin untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa antasumuu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Segenap pengurus Mushola Ibadur Rahman Komplek Arves Ciputat yang saya hormati Bapak Irfan dan segenap para jamaah sekalian yang sore menjelang berbuka ini sama-sama mengikuti kajian kita menjelang berbuka. Saya doakan semoga hari-hari kita melakukan ibadah puasa ini selalu mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Insya Allah ini malam yang ke-10 ya kalau tidak salah. Berarti sudah 1 dekade berjalan, tinggal 2 lagi. Ya, hari ke-20, hari ke-30. Berarti kalau kita bagi 3, ini sudah 10 hari pertama. Bagian 10 hari pertama, ampuni dosa-dosa kita, Allah terima segala amal kebajikan kita, semua kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan di hadapan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tentunya sore hari kali ini kita kembali sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
kepada seluruh keluarga beliau, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di padang mahsyar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil menjelang berbuka ini seputar ayat-ayat Ramadan, ayat-ayat masa Ramadan. Mungkin di beberapa tempat sudah saya kaji nih Pak Irfan. Mungkin Bu Yeni mewakili Majelis Taklim di sektor 9 ya. Sudah pernah kita kaji ya sebelum masuk Ramadan kalau tidak salah. Memang idealnya 1 pekan atau 2 pekan sebelum kita masuk puasa Ramadan, kita sudah harus bekali seperti ayat-ayat seputar Ramadan. Tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat kita. Idealnya begitu. Nanti bisa menjadi masukan buat pengurus Mushola Ibadur Rahman, Bapak Irfan dan pengurus lainnya. Mungkin di waktu lain kita harus siapkan jauh-jauh hari sebelum datangnya puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah Ta'ala, ayat-ayat yang menerangkan tentang seputar puasa Ramadan itu ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Dimulai ayat 183 surat Al-Baqarah. Ya, ditutup dengan surat Al-Baqarah ayat 187. Berarti 183, 184, 185, 186, 187. Ada 5 ayat. Yang di ujung setiap ayat itu indah sekali. 183-nya, tengok Bapak Ibu jamaah, yang tadi juga Pak Irfan sudah baca, saya sudah baca, la'allakum tattaqun. Ya kan? Ada lagi nanti ayatnya, ayat 185-nya, la'allakum tashkurun. Ayat 186-nya, la'allahum yarshudun. Ayat 187-nya, la'allakum tattaqun. Ya, jadi la'allakum tattaqun, ya kan? Kemudian la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, terus la'allahum yattaqun. Masya Allah, diulang-ulangi. Kita akan mulai ayat 183-nya. Tidak apa-apa, semakin kita ulangi ini Al-Quran, semakin membekas, dan tentunya semakin kita paham lebih baik. Dimulai ayat ini dengan firman Allah, Nidaul Iman, Unwanul Iman, panggilan redaksi keimanan. Sebuah kecintaan Allah kepada orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada harfun nida. Ya itu harfun nida, huruf panggilan. Menunjukkan kedekatan sayangnya seseorang yang memanggil. Wahai ananda, wahai ibunda, wahai ayahanda, ya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ya nidaun habib bi'unwanil iman. Panggilan dari Allah yang maha tercinta yang kita cintai, ya panggilan kasih sayang dari Allah kepada orang-orang yang beriman menggunakan redaksi keimanan. Makanya ya ayyuhallazina amanu, ya. Bukan ya ayyuhal muslimun, ya, tapi ya ayyuhallazina amanu. Karena orang yang diwajibkan berpuasa itu di antara syaratnya satu dia harus mukmin, beriman kepada Allah. Di luar orang yang beriman tidak wajib, tidak ada kewajiban. Kalau mau coba-coba boleh, biasanya mendapatkan hidayah. Ya, sering kejadian-kejadian seperti itu. Karena Al-Quran itu dahsyat sekali. Perintah Allah itu pasti, ya, ma min amrin min awamirillah, tidak ada satu perintah dari perintah Allah illa wara'aha masalih, kecuali di balik perintah Allah itu membawa sebuah maslahat kebaikan bagi umat, bagi manusia, ya, kalau dijalankan perintah Allah. Sebaliknya tidak ada larangan, kecuali larangan itu pasti membawa madarat, kerusakan. Apa perintah Allah di sini? Ya, ayyuhalladzina amanu. Makanya kalau ada kata-kata orang-orang yang beriman Allah panggil,
Kata Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, perhatikan kalian dengan ayat. Konsentrasi, serius kalian. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kutiba bimakna furidho, diwajibkan. Usbita, ditetapkan. Alaikum bagi kalian apa? Asyiyam, berpuasa. Asyiyam secara bahasa artinya imsak, mengekang, mencegah. Secara istilah syariat, puasa itu al-imsaku, ya, anil akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bi niyati taqarrub. Yang dimaksud puasa dalam istilah syariat yang diinginkan oleh agama kita adalah menahan diri dari apa-apa yang bisa membatalkan puasa kita, mulai dari makan minum, berhubungan badan suami istri, sejak terbit fajar sode sampai terbenam matahari. Itu yang dimaksud asyam. Jadi kalau hanya mencegah toh, apa yang dicegah itu masih secara bahasa. Tapi yang dicegah di sini, yang dikekang sudah tertentu. Ternyata Allah memberikan informasi yang luar biasa. Syariat tentang puasa itu, jamaah sekalian, sudah Allah pernah wajibkan bagi umat-umat terdahulu. Jadi tidak ada kita iri atau pilih kasih Allah ini. Orang dulu juga umat sebelum Nabi Muhammad sudah wajib puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana ibadah shaum itu diwajibkan Allah kepada umat-umat orang-orang sebelum kalian dulu, umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa dan ke atas. Bahkan puasanya mereka lebih lama. Bahkan puasa awal-awal di Ramadan pun itu malam harinya saja puasa. Ya, sudah saya terangkan di beberapa majelis taklim. Malamnya itu puasa, mulai tidur itulah puasa, setatnya. Kalau kita kan azan fajar, azan subuh kita setatnya. Sampai terbenam azan maghrib matahari di sebelah barat. Kalau dulu tidak, awal-awal di puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan kalau Bapak baca, kita baca dalam tafsir, dalam sejarah juga, itu ditetapkan pada tahun kedua Hijri. Jadi ayat tentang puasa, kewajiban puasa turun tahun kedua Hijri. Berarti 2 tahun setelah kaum muslimin, para sahabat, hijrah bersama Rasul ke Madinah. Tepatnya di bulan Sya'ban. Tepatnya hari Senin. Jadi turun ayat ini bulan Sya'ban berarti ya. Bulan Sya'ban berarti setelah Sya'ban kan Ramadan. Next month, asy-syahrul ladzi ba'dahu, bulan selanjutnya bulan Ramadan, langsung puasa. Di awal-awal puasa itu beri perintah sampai malam pun mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum, sampai tidak boleh berhubungan suami istri, sehingga beberapa sahabat yang terlanjur berhubungan istri lapor kepada Rasul, dihapuslah perintah atau larangan, dihapuslah larangan tentang berhubungan malam di malam hari. Jadi berat sekali awal-awal puasa itu. Turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang kelima tentang puasa Ramadan, yaitu ayat 187-nya. Uhilla lakum lailatus syiyam rafasu ila nisaikum. Dalam asbabun nuzul, Umar bin Khattab dan beberapa sahabat terlanjur melakukan ibadah suami istri di malam hari. Besoknya ngelapor, langsung turun ayat 187. Apa maknanya Ustaz? 187 itu yang menceritakan, mengetengahkan, diperbolehkan malam hari Ramadan setelah ayat ini turun makan, minum, dan berhubungan badan suami istri. Di awal-awal tidak boleh. Bayangkan beratnya. Apa ujung daripada perintah? Apa ujung daripada perintah puasa itu? Ya, ujung yang diharapkan berpeluang kepada kita semua umat Nabi Muhammad untuk meraih nilai-nilai kejernihan ketakwaan yang Allah berikan itu kesempatan. La'allakum tattaqun. Agar kamu di bulan Ramadan ini bisa meraih peluang selebar-lebarnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, mensucikan jiwa, mensucikan harta, mensucikan pikiran, mensucikan jasmani, mensucikan rohani, dan seterusnya. La'allakum tattaqun bimtisali awamirillah, dengan semampu kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan.
memerintahkan, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan apa-apa yang Allah larangkan. Mengerjakan perintah ada al-istita'ah, daya kemampuan kita. Makanya fattaqullaha mastata'tum. Tapi ketika berbicara larangan dalam Al-Quran, walaupun dan juga dalam hadis tidak ada semampu kamu. Karena meninggalkan larangan tidak butuh bekal, tidak butuh susah payah. Sementara mengerjakan perintah itu butuh bekal, yang butuh ikhtiar. Kalau meninggalkan larangan, oh saya tidak mampu, saya berat, tidak ada cerita. Ini ayat yang pertama tentang puasa Ramadan 183. Ujung ayat itu indah. La'allakum tattaqun. Makanya setiap kita memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, peluang itu Allah berikan kepada siapa saja orang yang melakukan puasa. Sehingga Rasulullah SAW jamin. Rasulullah sudah berjanji, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah, inilah bentuk rahman, kasih sayang Allah. Syahrul maghfirah, bulan ampunan. Baik siapa yang berpuasa saum Ramadan karena panggilan iman. Makanya iman tadi, aman, ada iman. Kalau nggak ada iman dia tak mau puasa. Saya beberapa tempat kemarin juga keluar sebentar, ada hajat nyari sesuatu di rumah. Saya pikir sudah Idul Fitri, Bu, Pak. Di warung ditutup, cuma di dalamnya kayaknya ada orang makan karena parkir banyak di depan warung. Allah. Bersyukur kita yang diberikan Allah hidayah. Sampai Ramadan pun tidak kita hormati. Mau apa lagi kita ini hidup? Allah, sedih. Ini tantangan kita. Makanya kita kenalkan diri kita, keluarga kita dengan Islam sejak ini. Jangan sampai menyesal nanti. Allah, sedih. Saya tengok wajahnya Muslim, mukmin, Muslim. Balik orang sudah berkumis berjenggot. Akil orang nggak gila, dia bawa motor cari nafkah, dia kan akil berakal. Tidak musafir dia mungkin kan, tidak sakit nyari nafkah, duduk di warung rokok. Sedih saya pikir udah hari raya. Allah, ini peluang itu Allah berikan kepada siapa saja di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa orang yang berpuasa panggilan Tuhan dan mengharap ridho pahala dari Allah, Allah ampuni Bapak Ibu dosa kita atau masuk. Maka puasa ini wasilah, sarana yang paling ampuh untuk mensucikan salah dosa kita. Ternyata Bapak Ibu ayat 184. Puasa itu bukan 1 bulan sampai malam harinya, bukan tiap tahun sepanjang tahun, 3 bulan, 4 bulan. Hanya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah tertentu bilangannya. Di sini ditafsirkan tis'ah wa isruna aw thalathuna yaum. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tergantung bihasab syahri Ramadan, tergantung jumlah hari di bulan Ramadan. Nanti kita tentukan kita tunggu pengumuman pemerintah hilal syawalnya jatuh tanggal berapa, ya. Itu kita lihat nanti regulasi. Dahulu di tafsir disebutkan ada yang 40 hari puasanya. Itu mulai tidur malam itu sepatutnya. Kalau kita kan pas azan subuh. Allah, ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari. Masa nggak mau berpuasa kita? Dari 12 bulan hanya sebulan, itu pun 12 jam. Di negeri kita ini paling nikmat. Bapak Ibu jamaah. Ya semuanya. Negeri Indonesia ini surga yang Allah beri. Coba Bapak, apalagi ada wabah corona gini, di Eropa sana, di Amerika, berapa jam mereka? Berapa jam? Ya, di Mesir berapa jam? Belum nanti Bapak ke Eropa atau ke Amerika. Allah, kita hanya 12 jam. Alam tropis, ya kan? Walaupun di tengah-tengah musibah pandemik begini masih nyaman lah. Sementara di sana udah musim panas dan seterusnya. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang sudah ditentukan bilangannya, bisa 29 atau 30 hari. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau berpergian, maka syarat
puasa itu tidak sakit. Sakit yang gimana? Yang parah. Bukan sakit ecek-ecek, sakit kaleng-kaleng, sakit gigi, sakit bisul, keceklek, terkilir, ya kan? Kelilipan, matanya kelilipan apa kotoran, ya kan? Pusing, sakit yang parah, yang mendatangkan nyawa taruhan. Ya, atau ada safar atau dalam keadaan berpergian yang susah, sudah saya terangkan di tempat-tempat lain. Kalau kita berpergian naik pesawat, dari rumah dijemput, online itu sekarang memudahkan, atau bapak punya supir pribadi, sampai bandara tujuan dijemput lagi. Allah, tidak puasa sayang banget. Maka ulama lebih cenderung jika perjalanannya itu susah, lebih baik tidak puasa. Tapi kalau perjalanannya mudah, dia lebih baik puasa. Ditengok perjalanan. Dan bukanya itu setelah dia berpergian. Ya, sebagaimana kita kan melakukan sholat. Ya, sholat bagi musafir itu qashar kan tak boleh kita di negeri kita setelah kita berpergian. Ya, jangan dari rumah kemudian sudah buka. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Boleh dia tidak berpuasa tapi diganti di hari-hari lain di luar Ramadan. Diganti hari-hari lain di luar. Dan ini salah satu karakteristik ajaran Islam. Al-yusru wa suhula, mudah dalam Islam. Ada uzur syar'i dimudahkan. Iza daqal amru ittasa. Jika urusan itu sempit, sulit, emergensi, ittasa, elastis, ada kemudahan. Wa idza ittasa al-amru daqa. Tapi kalau urusan itu melebar, ya kan terlalu gampang, maka dia bisa dipreser dalam Islam. Kita sakit dalam keadaan Ramadan, boleh tidak pergian yang susah, boleh kita tapi diganti di wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Sekali lagi, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu ay yatahammaluna bisyaqi masyaqqah li kabiri sinnin aw marid aw maradin la yurja baru. Ya, siapa-siapa yang berat melakukan ibadah puasa Ramadan, di sini disebutkan oleh ulama, kita tidak bisa lepas dari tafsir likai barisin, karena dia sudah tua renta, sangat sepuh, old, very old, sudah sangat. Ya, dia tidak bisa puasa, au marad, atau atau dalam posisi tadi sudah tua renta atau sakit yang tidak mungkin diharapkan sembuh. Wa fidyatun ta'amu miskin, boleh dia hanya membayar fidyah. Satu hari satu orang makan fakir miskin, satu mud. Ya, satu mud itu sekali makan, tapi lebih baik dilebihkan. Karena Allah mengatakan faman tatawwa khairan fa huwa khairun lah. Siapa yang mau melebihkan lebih dari itu lebih baik bagi dia. Mungkin kalau sekali padang 20.000 pakai rendang atau 18 dilebihkanlah. Ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Bagi mereka asyamu ala man yutiquhu walau bimasyaqqah. Bagi mereka yang susah puasa, ya masyaqqah tapi dicoba terus, itu lebih baik dia berpuasa daripada berbuka. Jika kamu mengetahui kebaikan dalam puasa itu, ya, apa kebaikannya? Di sini fawaid shaum ad-dunyawiyah, puasa, kebaikan puasa baik ditinjau dari aspek dunia atau ukhrawiyah atau manfaat puasa dari aspek akhirat. Wahiyya katsiratun, banyak sekali. Ajalluha wa 'azzamuha, aspek manfaat puasa dari aspek akhirat, ya, annahu yukaffiru dzunub, menghapus dan mengampuni dosa kita. Ya, wa dhahabul amrad, secara aspek dunianya, secara aspek duniawi manfaat puasa menghilangkan al-amrad, penyakit-penyakit, kotoran-kotoran, toksin-toksin dalam tubuh kita. Ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saya ingin menerangkan satu
Bapak Irfan dan Ibu jamaah, ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Siapa-siapa yang tidak mampu melakukan puasa karena sudah tua atau karena dia sakitnya sudah parah, sakit bertahun-tahun di atas ranjang, tidak mungkin sembuh, dia boleh bayar fidyah. Ini untuk orang yang sudah tua. Gimana kalau anak muda? Dia kemudian sakit, ya harus membayar puasa kodok. Ini nanti di luar bulan Ramadan. Dua ayat tadi memberikan kesimpulan. Ini bagian terakhir dari kajian kita. Nanti kapan-kapan kita lanjut ke Irfan. Ya, tidak mungkin kita bahas 5 ayat ini lanjut sekaligus karena panjang. Dua ayat tadi 183 dan 184 surat Al-Baqarah. Yang pertama, fardiyatus syiyam wa syahrul Ramadan. Menunjukkan kewajiban puasa, yaitu hanya di bulan Ramadan. 1 bulan. Yang kedua, as-syiyam yurabbi malakatat taqwa fil mu'min. Puasa itu melatih semua orang yang beriman agar menjadi orang-orang dan meraih nilai ketakwaan. Yurabbi, melatih, mendidik jiwa orang yang beriman meraih nilai-nilai ketakwaan dengan puasa itu. Kenapa? Li'anna fi muraqabatun. Karena dalam kita melakukan puasa itu ada nilai-nilai pengawasan Allah. Kita kan bisa menahan tadi. Walaupun orang lain mungkin nggak tahu kita, anak kita, istri kita. Nyuri-nyuri kita makan minum, apa salahnya? Oh, itu makanan-makanan kita, minuman kita ada. Tetapi ada nilai-nilai ketakwaan. Takut kita kepada Allah. Kalau kita makan minum dulu batal, rusak puasa. Yang ketiga, as-syamu yukaffiru dzunub. Dari ayat tadi kita simpulkan yang ketiga kata ulama di sini ya bahwa puasa itu menghapus dosa. Kalau ditanya Ustadz apa yang bisa menghapus dosa? Amal soleh. Di antara amal soleh puasa. Di hadis karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sudah saya terima tadi, siapa-siapa yang beriman, siapa-siapa yang berpuasa karena panggilan iman dan mengharap pahala Allah, dihapuskan dosa-dosa yang tahun lalu. Yang terakhir, rukhsatul iftar lil marid wal musafir. Ayat tadi memberikan penegasan, keringanan, rukhsah, dispensasi untuk berbuka, tidak puasa maksudnya, bagi orang yang sakit dan musafir. Yang sakit parah, ya, dan yang musafir susah. Atau bagi orang yang tua dan sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Selanjutnya, al-mar'atu wal hamil, ini perlu diulangi lagi. Perempuan yang hamil atau al-murdi yang menyusui itu masuk dalam kategori ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Ya, bagi orang yang hamil dan menyusui, bila dia hanya takut berimbas efek kepada yang dikandung, anak janin yang dikandung perut, atau yang disusui, maka dia membayar fidyah dan membayar qada puasa. Kalau dia takut, dia tidak berpuasa. Karena motivasinya takut ke anaknya yang di dalam perut atau yang disusui. Jika dia khawatir puasa itu berdampak kepada ibu itu tadi, perempuan yang mengandung atau mengandung atau menyusui, maka dia mengkodok puasa. Jelas ya Bapak Ibu? Kalau kita punya istri, dia tidak puasa apa? Oh, lagi menyusui, khawatir kepada anaknya. Maka ibu kasih setiap hari 1 orang fakir miskin 1 mud makan, dan ibu mengganti puasa nanti di luar Ramadan. Tapi jika dia khawatir kepada dirinya maksudnya ini kembali kepada perempuan tadi, tidak ada efeknya kepada anak yang dikandung atau anak yang disusui, dia hanya mengganti puasa. Tidak perlu bayar fidyah. Dan ini pendapat yang paling merojih, paling kuat. Jika hanya dia mengambil pendapat yang paling ringan ya, seorang perempuan, umpamanya Bapak Ibu menikah, sebelum menikah dia puasa Ramadan. Begitu setelah menikah, setiap Ramadan hamil, menyusui hamil. Sepanjang dia masa produktif, hamil, menyusui hamil.
nggak bayar qadha, nggak mengganti puasa nanti di hari lain, hanya membayar fidyah. Dulu. Enak banget. Kasihan dia. Maka dia membayar fidyah dan mengqadha puasa. Kan ada pendapat yang hanya cukup membayar fidyah tidak mengqadha. Saya tidak begitu cenderung ke pendapat. Yang bayar fidyah itu orang yang tadi tua renta dan orang yang sakit tidak mungkin sembuh. Jelas ya Bapak Ibu? Bisyami fawaid diniyah wa ijtimaiyah. Ayat tadi menunjukkan faidah manfaat puasa dari aspek agama, aspek sosial, ya, yang dimana Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa lebih baik bagi kamu. Kan ada kata-kata lebih baik bagi kamu. Dari manfaat-manfaat puasa yang paling besar satu, yu'awidu shaim khasyah minallahi ta'ala fi sirri wal 'alan. Melatih orang untuk bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sepi ataupun terang-terangan. Yang kedua, menahan syahwat, mengontrol syahwat. Yang ketiga, menumbuhkan sifat kasih sayang, peduli kepada orang lain, ya. Yang selanjutnya, persamaan hak antara equivalent antara yang kaya miskin, berpangkat tidak berpangkat, ya kan? Raja tidak raja, sama di mata Allah untuk puasa. Yang selanjutnya, mengajarkan umat ini teratur. Tengok teratur, tidak ada yang membantah, disiplin waktu. Ya, yang selanjutnya dari aspek duniawi, menghilangkan penyakit-penyakit, membersihkan kotoran-kotoran toksin dalam tubuh. Sekian Pak Irfan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan ke Anda. Aku lupa hadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayaknya sebentar lagi sudah mau berbuka. Silahkan saya serahkan ke host Pak Irfan. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasan dan tausiahnya di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita juga sudah dekat untuk memasuki jadwal waktu berbuka. Mungkin kedepannya mungkin Ustadz kita bisa atur untuk kajian yang lebih rutin lagi mungkin ke depan, dan juga pemilihan waktunya mungkin kita bisa set untuk ke waktu duha pada subuh. Iya. Ya, dan waktu habis subuh atau duha jam 10-an gitu ya. Jam 9, jam 8 ya. Nanti diteruskan aja nanti di range waktunya tinggal sekitar 3 ayat lagi tadi. Ya, mungkin Ustadz, 1 kali pertemuan. Ustadz rumah di mana Ustadz? Di Bintaro. Saya di Bintaro sektor 9 ya. Ya, jauh-jauh dari baik. Baik, dan ini saya juga mohon maaf kepada para jamaah mungkin yang ingin memberikan beberapa pertanyaan mungkin bisa ditampung dulu karena kita juga sudah mau memasuki waktu berbuka. Sekali lagi kami terima kasih Ustadz atas nama pihak Takmir Mushola Ibadur Rahman Komplek Harvest Residence atas kesediaan waktunya untuk memberikan sharing dan tausiah kepada kita. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan sekeluarga, dan senantiasa kita diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki sepertiga Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 2/3-nya dengan keadaan baik dan menjadi hamba-hamba Allah yang mutakin. Amin. Amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah hadir. Semoga Allah catat sebagai amal soleh. Mungkin kita bisa tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.